Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi pada teman-teman YouTuber pemula bagaimana caranya supaya cepat mendapatkan banyak subscriber. Dia yang penasaran, simak terus videonya sampai selesai. Jadi seperti biasa teman-teman ya, bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya di bawah video ini, aktifkan juga lonceng berderinya. Jadi kenapa? Karena saya akan membantu teman-teman bagi YouTuber pemula untuk mengembangkan YouTube-nya. Karena saya akan berbagi trik-trik dan cara-cara supaya channel teman-teman bisa berkembang dengan bagus. Nah, langsung saja ke pembahasan teman-teman ya. Jadi tip yang pertama itu, kita kalau masih awal-awal di YouTube kita harus fokus satu konten dulu ya. Jadi kita harus fokus satu konten. Semisal kita punyai bikin channel musik ya, kita bikin channel musik, jadi yang kita upload videonya itu tentang musik, cara-caranya menggunakan musik dan lagu apa dan sebagainya. Jadi kalau misal kita bikin konten tutorial ya, kita bikin video tutorial semua, kita bahas tutorial semua ya. Jadi saya lihat ini apa ya, kebanyakan teman-teman YouTuber pemula ini suka gonta-ganti konten. Jadi misal saat hari ini bahas tentang musik, besoknya tentang apa, besoknya tentang apa. Nah, jadi kalau bisa, kalau kita di awal-awal YouTube ini kita fokus dulu satu konten ya. Semisal kita bikin konten tutorial YouTube ya, kita bikin video tutorial YouTube semua. Jadi itu sangat membantu kita untuk mendapatkan subscriber dan view teman-teman ya. Jadi subscriber kita itu yang nonton video kita itu bisa nyaman, bisa enjoy. Jadi subscriber kita itu bisa nontonin terus video-video kita. Kalau video kita satu konten ya, satu pembahasan istilahnya itu ya. Tapi kalau misal yang kita bahas hari ini tentang apa, besoknya tentang apa, subscriber kita mau nonton malas. Jadi nggak searah kita channelnya. Nah itu yang pertama. Jadi sangat terbukti bisa mendapatkan subscriber dengan cepat teman-teman ya. Terus yang kedua ini thumbnail dan judul. Nah, jadi thumbnail dan judul ini juga sangat berperan, sangat penting teman-teman ya, untuk mendapatkan subscriber dan view. Nah, jadi gimana kita cara membuat thumbnail dan judul ini? Kita buat thumbnail dan judul ini semenarik mungkin atau bikin orang penasaran teman-teman ya. Dan paling penting judul ini mengandung kata kunci. Nah, jadi cara mencari judulnya atau meriset kata-kata untuk dibuat menjadi judul, bagi teman-teman yang belum tahu bisa klik link di atas ini, videonya sudah pernah saya buat ya lengkapnya. Jadi kalau misal judul kita bagus, thumbnail kita bagus, YouTube akan merekomendasikan video-video kita ke penonton YouTube lainnya. Nah, jadi kalau misal YouTube merekomendasikan video-video kita, otomatis viewer kita juga subscriber kita bisa meningkat dengan drastis atau melejit. Terus yang ketiga ini durasi tonton. Nah, maksud durasi tonton ini durasi tonton video kita yang ditonton sama orang teman-teman ya. Jadi misal kita buat video 10 menit gitu ya. Nah, jadi orang menonton video kita itu cuman 2 menit atau 1 menit. Nah, itu kurang bagus teman-teman ya. Jadi kita harus kita harus memperbagus konten kita atau video kita. Jadi paling enggak video kita itu harus ditonton di atas 3 menit ya. Kalau misal di atas 4 menit malah bagus. Jadi kalau misal semakin lama video kita ditonton, itu YouTube akan terus-menerus merekomendasikan video-video kita supaya ditonton lebih banyak lagi sama pengunjung YouTube teman. Nah, jadi kita harus memperbagus video-video kita atau konten kita supaya durasi tonton kita itu semakin panjang dan YouTube semakin merekomendasikan video-video kita. Nah, jadi kalau video kita terus-menerus direkomendasikan oleh YouTube, otomatis sudah makin banyak penonton,
makin banyak subscriber juga yang bakal subscribe. Jadi udah ada 3 tips teman-teman ya. Yang pertama tadi fokus satu konten, yang kedua thumbnail dan judul, yang ketiga jam tonton atau durasi tonton. Terus ada yang keempat ini kita harus punya kompetitor atau saingan kita di YouTube ya. Nah, jadi kalau misal kita mau berkarya atau berkarya di YouTube, kita harus mempunyai kompetitor. Nah, kompetitor itu seperti apa? Jadi kita harus mempunyai saingan yang pembahasannya sama, mempunyai kompetitor yang pembahasannya sama kayak kita, tapi yang sudah berhasil atau yang channelnya udah besar. Jadi untuk apa? Jadi kalau misal seperti tadi ya teman ya, kalau misal kita mau membuat judul atau membuat thumbnail, kita bisa lihat kompetitor kita caranya seperti apa. Nah, bisa kita buka ya. Kalau misal kita mau bikin tutorial YouTube, kita buka. Nah, itu video-video yang tontonannya udah banyak jutaan, ratusan juta, itu thumbnailnya seperti apa. Nah, kita bisa tiru seperti mereka yang video-videonya sudah berhasil, yang udah banyak penonton, tapi jangan buat sama persis teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa ubah sedikit-sedikit, kita ATM lah istilahnya, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi itulah perlunya kompetitor di YouTube. Karena yang di situ itu udah terbukti berhasil teman-teman ya, videonya udah banyak penonton, udah jutaan penonton, bahkan ratusan juta. Nah, itu bisa kita amati, terus kita tiru, kita modifikasi. Yang penting jangan sama persis kayak kompetitor kita. Nah, jadi saingan kita di YouTube itu yang membahas satu pembahasan sama kita, itu cara membuat judulnya seperti apa, cara membuat thumbnail seperti apa, itu bisa kita lihat. Nah, itu bisa menjadi sebagai masukan buat kita tadi teman-teman ya. Nah, itu cara, itu gunanya kita mencari pesaing di YouTube. Nah, tadi udah ada 4 tips ya. Ini sekarang tips yang terakhir, yang kelima. Ini yang paling penting, kita jangan mudah putus asa atau jangan mudah frustasi di YouTube nih temen ya. Soalnya sering saya lihat itu di YouTuber pemula itu ada yang baru ngupload 2 video, 7 video, 10 video, itu viewsnya sepi, subscribe-nya belum nambah-nambah, itu udah frustasi. Nah, itu nggak bagus sebetulnya. Jadi kita jangan mudah putus asa. Karena apa? Kalau kita baru upload 5 video, 10 video, itu kita lihat data analitik kita pun juga belum maksimal. Jadi kita masih susah mencari kesalahan kita di mana. Jadi paling enggak kita upload dulu 40 video sampai 50 video. Nah, nanti kalau udah 50 video atau berapa itu ya, itu menurut pengalaman saya, itu nanti bakalan ada salah satu video yang view-nya itu banyak, bahkan sampai 10.000 atasnya. Nah, jadi kalau semisal kita membuat konten, misal ya, membuat konten peternakan burung, misal apa ya, itu nanti salah satu video kita yang membahas tentang apa, atau misal burung putar gitu ya, itu ada yang view-nya banyak, yang sampai di atas 10.000. Nah, itu kita fokuskan di satu pembahasan tadi yang burung putar. Jadi kita fokuskan terus ke pembahasan itu, terus kita upload tentang burung itu. Nah, itu untuk memaksimalkan channel kita, itu yang saya lakukan. Nah, jadi itu tadi 5 tips dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman YouTuber pemula, dan penjelasan saya mudah dimengerti. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Nah, ya cukup sekian dulu video kali ini dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.